ThinkPad P16s. Another ThinkPad has just arrived in the studio. Ini adalah workstation yang very powerful and AI ready. Tapi sebelum gue mau kasih spoiler, kita bahas saja pelan-pelan ya. Halo semua, gue Aryo Pratomo atau Ece Gario. Gue bikin video tentang teknologi dalam bentuk cerita. Gue bukan expert, tapi emang cinta banget sama teknologi. Ya entah kenapa. Untuk tahu jawabannya, silahkan ditonton video-video yang lain. Dan kalau emang suka, you know what to do. Let's go. Oke, kita mulai soal ThinkPad P16s. Lenovo ThinkPad P16s Gen 3. Ini adalah generasi yang terbaru di tahun ini 2024 karena belum banyak ada review di luar sana, apalagi di Indonesia, dan jujur bikin gue ngerasa spesial di mata Lenovo. Diminta review ini untuk pertama kalinya. Sekaligus deg-degan juga sih, but here we go. Di video ThinkPad P1 Gen 7 kemarin, ada yang berkomentar bahwa P itu bukan performance, tapi portable, profesional. Ada lagi yang juga biar seneng semuanya mungkin dia bilang, yang benar adalah powerful portable workstation, perfect for professionals. Tuh, P-nya banyak tuh. Tapi yang jelas, Lenovo sendiri nggak pernah declare apa maksudnya P ini. Semua sah aja, jadi interpretasi masing-masing. Jadi, untuk kita bicarakan maksud dari kelas P di ThinkPad, baik itu di P1 kemarin atau di P16s sekarang ini, mungkin bisa diartikan bahwa ini seri terbaiknya dari ThinkPad. Seri premium, powerful, professional, portable, dan perfect tadi. Nah, tapi sekarang kita ketahui dulu positioning P16s dengan positioning P1 kemarin. Angka 16 menjelaskan ukuran layar dari workstation ini. Layarnya berukuran 16 inci dengan rasio 16:10. Bagus tuh buat yang pengen real estate layar yang besar. Dan rasionya sendiri cocok untuk profesional dibanding personal. Jadi lebih cocok untuk melihat tabel dibanding nonton Netflix. Kualitas layar mulai dari WXGA sampai ke 4K dan tergantung kustomisasi. Udah tahu ya kalau biasa pesen ThinkPad. Dia bisa non-touch screen atau touch screen. Dan begitu pula juga bisa diatur apakah TUV Safe Certified atau tidak. Nah, sedangkan S-nya 16S tadi adalah untuk membedakan dari P16 aja tanpa S. Kalau digambarkan positioning, kira-kira mungkin seperti ini. Secara harga dan performance, itu P1 itu lebih mirip ke P16 aja tanpa S. Dengan harga yang mirip, P16 menawarkan performance, sedangkan P1 menawarkan portability. Nah, kalau P16s adalah versi yang lebih affordable dari keduanya. Kalau kita jabarkan speknya dengan kemampuan upgrade-nya, mungkin gini nih. Prosesornya menggunakan up to Intel Core Ultra 9 165H, Meteor Lake. RAM-nya sendiri bisa di-upgrade hingga 96GB DDR5 5600 MHz. Sementara P16 yang di atasnya ekspansinya hingga 192GB RAM-nya. Beda ya. P16s dengan pilihan baterai 57 atau 75 Wh. Adapternya bisa 100 sampai 135 Watt. Nah, storage P16s bisa di-upgrade sampai 2 tera. Kalau P1 atau P16 kemarin yang tanpa S itu sampai 8 tera. Nah, semuanya udah ISV certified software dan mil-spec tested. Ya, berhubung ini ThinkPad udah cukup tahu lah ya durability-nya. Mil-spec, military spec. Kapabilitas P1 and P16 itu emang ekspansinya juara tadi gue sebut dari RAM dan storage-nya dan macam-macam lainnya. Tapi P16s ini punya keunggulan sendiri untuk marketnya. Market yang dimaksud adalah yang membutuhkan workstation atau notabene-nya memang sebuah laptop yang untuk profesional dan powerful juga, tapi dengan budget yang lebih terbatas. Dia bisa audio video editing, medical imaging, 3D CAD cam, architect, terus product designer juga bisa, AI inference, terus ada multi monitor. Dia tetap powerful, tetap bisa. Karena lagi-lagi sudah ISV atau Independent Software Vendor Certified. Ya kayak Adobe, Ansys, and Avid. Sedangkan Gen 3 ini artinya sudah Intel Core Ultra terbaru yang AI ready dengan NPU-nya udah ada juga integrasi. Udah beberapa kali ya gue udah ngobrolin tentang prosesor yang AI ready, yang udah ada NPU-nya. Udah ada dedicated Copilot button di keyboardnya ini. Namun AI-nya mungkin masih generasi awal karena TOPS-nya itu di bawah 20. Disarankan untuk AI secukupnya. ThinkPad P16s ini udah dengan Windows 11. Mungkin terdengar bukan hal yang baru, tapi gimana ya? Kok makin hari gue tuh makin nyaman sama Windows 11. Search pada taskbar, voice recognition, live caption di PowerPoint, belum lagi keamanan datanya. Tapi yang bikin gue makin lekat dengan Windows 11 adalah hal simple seperti Phone Link. Dia tuh adalah aplikasi sederhana yang bisa memasangkan antara Windows 11 ini dengan Android atau iOS. Dia melalui Bluetooth. Dengan gini aja kita nggak perlu kayak smartphone kalau mau
balas pesan atau cek notifikasi atau mau nelfon, itu tuh nggak perlu sentuh smartphone-nya. Caranya gini. Phone Link adalah aplikasi yang bisa menghubungkan laptop ini, P16s dengan iPhone atau Android, tapi saat ini kita lagi menghubungkan iPhone secara Bluetooth atau wireless. Nah, ini terlihat halaman pertama dari Phone Link ini kita punya kayak berupa panel telepon dan juga notifikasi tuh masuk semua tuh dari fantasy NBA gue, sampai ini ada telepon-telepon terakhir, dari Gojek, dari teman, dari kolega, segala macam. Nah, ini juga bisa dilihat kalau kita expand messages kita. Baca messages, seperti biasa, laporan-laporan dari bank. Nih ada messages dari Shua, juga ada di sini. Dukung program BBS, dana tunai, segala macam. Oke. Dan kalau kita buka lagi, dia juga sebenarnya banyak notifikasi di sini. Nah, ini kalau misalnya kita klik salah satu komunikasi gue DM di Instagram, dia akan ngebuka Instagramnya. Jadi kalau kita tinggal masuk, oke? Settingsnya juga bisa dilihat, adanya banners, bisa diatur. Kita pakai preview apa enggak, atau nama sendernya doang juga bisa diatur. Terus badges apa enggak, terus theme-nya bisa diatur, app behavior-nya. Dan itu devices, ada apa aja nih terkonek dengan iPhone gue, fiturnya bisa apa aja. Notifikasi, messages, call, sama audio player. Ada baterainya, dia bisa juga memainkan musik di sini ya. Oke, ada calls. Nah, oke, incoming, accept on PC. Halo. Halo, Mas. Kedengeran ya suara gue jelas ya? Aman, Mas. Oke, terpilih bisa telepon, bisa messages, dan juga bisa notifikasi. Ditambah juga bisa memainkan musik di sini untuk didengarkan di handphone. Mari kita coba, misalnya kita play suatu musik, dimainkan di handphone, dikontrol di sini. Bisa ya? Oke, pause. Dan ini adalah demonya dari Phone Link. Nyaman banget pakai Windows 11. Dan untuk kerja mobile pun masih bisa. Selain ini emang bentuknya laptop, artinya bisa dibawa-bawa. ThinkPad P16s ini cukup hebat dalam segi konektivitas. Wi-Fi 6E dengan ports-nya yang banyak banget. Di sebelah kanan ada Ethernet dan USB-A 3.2 Gen 1. Dan ada opsi untuk SD card reader. Di sebelah kirinya ada HDMI, USB-C Thunderbolt 4 dengan PD 3.0 power delivery dan DisplayPort 2.1 serta satu port 3,5 mm audio. Jadi jangan lupa juga selalu ya, Lenovo tuh selalu memberikan after service yang juara. ThinkPad P16s ini udah termasuk 3 tahun garansi carry in and Lenovo Premier Support. Dukungannya itu 24/7. Saat dibutuhkan tinggal bawa produk ke Lenovo Service Center terdekat untuk diperbaiki oleh ahlinya. Terus ada akses suku cadang prioritas sehingga meminimalisir downtime system. Karena untuk produktivitas setinggi ini ya nggak boleh ada interupsi sama sekali, kalau bisa serendah mungkin. Jadi penting downtime itu dijaga. Nah, terakhir mungkin ya, secara desainnya. Secara desain dia masih kuat dengan garis-garis desain ThinkPad yang solid. Dia kalem tapi kelas. Keyboardnya terkenal dengan keyboard casting pad dengan ada track point merah di tengahnya ini dan keypad yang nyaman banget. Keyboardnya ini bedanya adalah 100%, di mana ada numeric keypadnya sebelah kanan ini cocok buat yang sering berurusan dengan angka, lebih cepat. Ini butuh pembiasaan kalau biasanya pakai yang tanpa numeric pad. Jadi artinya harus posisikan tangannya mengetik sedikit lebih ke kiri dari bodinya. Trackpad dibuat lebih luas dan ada fingerprint readernya juga. Dia sedikit besar karena layar dan beratnya mulai dari 1,82 kg. Tergantung spesifikasi yang dipilih ya. Dengan spek seperti ini, harga dimulai dari 39 jutaan dan bisa dibeli di Lenovo Official and Authorized Store secara offline maupun online. Ingat bahwa yang saya pegang sekarang ini adalah versi non 4K, dia yang WXGA dan non touchscreen. Ini tentunya di bawah harga pasar yang ditawarkan P1 dan P16 tadi yang di atasnya. Harga itu jadi faktor kalau udah urusan kantor. Budget harus diperhatikan. Ya nggak? ThinkPad P16 ini memberikan sweet spot untuk user seperti
2D and entry 3D CAD level beginner mungkin, healthcare industry, higher education students mungkin, sales, power usernya Office, atau developer on a budget. Penting untuk digarisbawahi lagi bahwa ini adalah ISV certified, reasonably expandable, dan tergolong cukup ringan dan portable untuk ukurannya, workstation. Ports-nya lengkap dan baterainya juga oke banget. So, what do you think? Apakah ThinkPad P16s ini udah pas di sweet spotnya teman-teman? Sepertinya Lenovo tuh berusaha memberi jawaban untuk kebutuhan corporate yang beragam. Nah, ini menjawab kebutuhan lo nggak? Gue tunggu banget komentarnya di bawah, atau berharap lebih tertarik kalau gue review yang P16-nya, yang atasnya. Ramein aja kolom komentar, gue penasaran. Oke? Tapi kalau emang udah cocok, silakan cek link di deskripsi untuk check out atau kustomisasi sendiri. Sampai ketemu di video ThinkPad, di video gue berikutnya. Bye now, be nice.